dan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan, dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam yang masih ada di hati kita. Dan pada kesempatan ini juga kita diberi nikmat yang sungguh besar, yaitu nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita baturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita sangat berharap bahwa akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini telah hadir di depan kita. Beliau adalah Ustadz Abu Fatih Al-Adnani. Masya Allah, beliau adalah seorang dai nasional, kemudian seorang konsultan keluarga juga, dan yang terakhir adalah beliau seorang penulis buku bestseller, terkait dengan akhir zaman kita. Mungkin suatu saat bisa kita undang untuk membahas terkait tema akhir zaman, karena memang kita kan sudah berada di akhir zaman, Bapak Ibu. Kemudian untuk materi pada pagi hari ini, karena ini terkait dengan Ramadan, jadi materi yang akan disampaikan yaitu Ramadan, the best healing for Muslim family. Cukup menarik tema ini. Jadi selama ini kan mindset kita Ramadan ini adalah bulan penuh berkah. Nah, saat ini beliau akan mengupas bagaimana menjadikan Ramadan ini menjadi bulan yang bisa menjadi healing bagi kita dan keluarga. Tentu ada tips-tipsnya, nanti akan dikupas langsung oleh Ustadz Abu Fatih. Kiranya tidak perlu panjang lebar saya membuka acara ini. Marilah kita bersama-sama kita awali kajian pada pagi hari dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya beli ketupat lauknya ikan. Waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Saya pinter pantun, saya males. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita mengucapkan syukur pada Allah atas limpahan nikmat yang begitu banyak diberikan pada kita. Nikmatul iman dan nikmat aman, nikmat Islam dan nikmat keselamatan, juga nikmat waktu luang, dan spesialnya adalah Ramadan yang masih terus diguyur dengan hujan menjelang berbuka. Hikmahnya semakin menambah keberkahan dan kemustajaban doa-doa yang dipanjatkan. Mudah-mudahan Allah sempurnakan amalan Ramadan kita pada tahun ini dan masih diberi kesempatan pada tahun-tahun mendatang. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu dan mati Allah, sebelum saya memulai, saya ingin sampaikan satu hadis, satu kisah tentang betapa kita tidak boleh mengabaikan, menyia-nyiakan momentum yang begitu istimewa di Ramadan ini. Di zaman sahabat Nabi SAW ada dua orang sahabat dekat. Yang satu Allah karuniai dia mati syahid di medan perang, berjihad bersama Rasulullah SAW. Yang satunya masih diberi usia 1 tahun
sejak saudaranya ini atau kawannya ini meninggal dunia di medan perang. Maka setelah keduanya wafat, sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah bermimpi bertemu dengan keduanya. Dan betapa terkejutnya sahabat Thalhah bahwa Allah memberikan karunia kepada sahabat yang meninggal dunia belakangan itu jauh lebih unggul daripada sahabat pertama yang mati syahid di medan perang. Padahal kita tahu Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para syuhada yang gugur di medan perang dengan 7 keutamaan. Yang pertama, sejak tetesan darah pertamanya Allah akan ampuni dosanya. Yang kedua, dia akan terbebas dari pertanyaan mungkar nakir dan azab kubur. Yang ketiga, dia tidak akan mengalami kegoncangan di hari kiamat. Yang keempat, dia akan dibangkitkan dengan pakaian yang bersimbah darah, warnanya merah, tetapi baunya, harumnya lebih baik daripada kasturi dan misek. Kelima, bahwa dia akan dikenakan mahkota di kepalanya, yang mahkota itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keenam, dia akan dijodohkan atau dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Ketujuh, dia diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Ini tentu sebuah penghargaan yang sangat istimewa. Tetapi yang menarik bahwa sahabat yang kedua yang wafatnya di atas ranjang ini keutamaannya lebih tinggi daripada yang pertama yang mati syahid di medan perang tadi. Maka sahabat Thalhah menemui Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku bermimpi begini dan begitu. Apa gerangan kira-kira yang terjadi?" Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, ini hadis sahih termuat dalam riwayat Imam Ahmad. Beliau kemudian mengatakan, "Apakah engkau tidak mengetahui bahwa sahabatku yang pertama meninggal itu dia begitu masuk Islam, kemudian ikut berjihad fisabilillah dan belum sempat berjumpa dengan Ramadan. Sedangkan yang kedua, Allah beri kesempatan dia untuk menikmati sajian ibadah Ramadan, baru setelah itu dia meninggal dunia." Inilah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang dapat kesempatan bulan Ramadan dan memaksimalkan semua potensi amal, bahwa Allah akan memberikan kedudukan derajat yang lebih tinggi kepada dia, 1 derajat, tetapi 1 derajat itu jaraknya seperti langit dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami hadis ini, betapa sebuah kenikmatan yang besar kalau orang itu bisa menikmati sajian Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentu saja bahwa nasib kita bukan ditentukan oleh momentum dan peluang. Nasib kita tidak ditentukan oleh kesempatan, tetapi nasib kita sangat ditentukan dengan seberapa bekal dan persiapan, seberapa modal yang kita punya. Itu yang akan membedakan kita. Sama-sama masuk mall, yang satu bawa 10.000, yang satu bawa 10 miliar, pasti nasibnya berbeda. Yang bawa 10.000 tetap keluar dengan perut lapar, yang bawa 10 miliar nggak cuma terima kenyang, dia bisa borong semua barang, bahkan mungkin sama pedagangnya. Ya, maka Ramadan tidak merubah kita. Ramadan tidak menentukan tinggi dan rendahnya derajat kita. Yang merubah, yang menentukan adalah seberapa, ya tentu yang pertama adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, seberapa bekal dan modal yang kita punya. Kalau kemudian kita abaikan, maka Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadisnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum fihi siyamahu." Allah telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada siangnya, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan jahat dibelenggu. Faman haruma khairoha faqad haruma. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan dari segala bentuk kebaikan. Apa yang membuat kita bisa
menikmati dan merasakan kebesaran atau keagungan bulan suci ini, mindset ya. Mindset yang pertama, bayangkan kalau Ramadan ini merupakan sebuah mall raksasa, pasar internasional, menyediakan aneka barang berkualitas dengan harga yang super murah, bonusnya banyak, diskonnya jor-joran. Anggap ada promek harga 20 juta, diskon 99,9%. Jadi tinggal 20.000, bonusnya Innova sama Alphard gitu ya. Ibu, bapak sudah punya HP 5 tumpuk, kira-kira pengen beli lagi nggak? Tetap kalau di kantong ada 2 juta kita borong itu semua ya. Bukan karena kita nggak butuh, tetapi sayang kalau kemudian dilewatkan ya. Kalau sampai kemudian kita nggak terlibat ikut ambil bagian, mungkin akan banyak orang yang mengatakan kita bodoh, kita apalah, karena tidak memanfaatkan momentum tersebut. Kita pernah dengar ada iklan harga sebuah HP yang biasanya 15 juta cuma dijual dengan harga 100.000 rupiah, tapi unitnya cuma ada 2, belinya jam 12 malam, jam 24.00 ya. Hanya diperuntukkan untuk, karena mungkin ada 2 atau 5 unit, hanya untuk 5 pembeli pertama. Apa yang terjadi Pak? Itu jam 24.00 orang yang antri jumlahnya puluhan ribu, yang siap pencet tab jam segitu, terlambat 0,5 detik sudah ketinggalan gitu ya. Karena unlimited, Ramadan tidak unlimited. Karunia yang Allah berikan seperti air di lautan. Siapa yang datang dan membawa segelas air, dia akan pulang dengan membawa 1 gelas air itu. Siapa yang datang membawa 1 gelas, dia hanya akan membawa air itu sebanyak 1 gelas lagi. Kalau dia datang dengan membawa wadah ember, dia akan pulang dengan membawa air sebanyak 1 ember. Dia datang dengan membawa 1 galon, dia akan pulang dengan membawa air sebanyak 1 galon. Dia datang dengan membawa wadah tangki, seperti itu yang akan dia bawa. Dan kalau dia datang dengan membawa 1 kontainer, maka seperti itu pula yang akan dia bawa. Maka perintahnya adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sekuat kalian. Mungkin kalau ada yang masih kesulitan memahami bertakwalah kalian sekuat kalian, semampu kalian, karena prakteknya banyak yang semau kalian, bukan semampu. Ilustrasinya kira-kira begini: Bapak, Ibu, saya ajak ke gudang, isinya uang tumpukan 100 ribuan, entah berapa ratus miliar. Terus saya bilang, Pak, Bu, silahkan ambil sekuatnya. Kira-kira apa sikapnya dengan Pak? Kalau ada perintah, silahkan ambil sekuatnya, ada nggak yang kemudian kira-kira ngambil 1 gepok, masukin kantong, kemudian pulang? Ya, nggak mungkin. Kita pasti akan mikir nih, gimana ngangkut sebanyak-banyaknya nih. Ini duit gitu kan ya. Nggak mungkin hanya kantong atas kok, mungkin kantong bawah, kanan, kiri, belakang kita penuhi. Kalau perlu ibu-ibu mungkin kerudungnya dicopot gitu ya, buat jadikan karung gitu kan ya. Piye caranya ngangkut sebanyak-banyaknya ya. Kita akan mikir nyari kantong plastik, nyari karung ya, bahkan kalau perlu nyewa apa untuk bisa kita angkut sebanyak-banyaknya. Nah, inilah logika kita dengan Ramadan. Kalau dia kita anggap sebagai tempat gudang uang dan kekayaan, kalau dia kita anggap sebagai sebuah mall yang menawarkan barang dengan kualitas terbaik, maka kita akan berlomba mati-matian semaksimal mungkin untuk mendapatkan keutamaannya. Ya, terakhir ada ilustrasi yang barangkali bagian daripada merubah mindset ataupun memperbaiki mindset kita. Kalau di pagi hari saya buka pintu, lalu tiba-tiba menemukan selembar kertas putih ukuran double quarto, ada tulisan Arabnya, maka setiap orang menyikapi kertas itu beda-beda. Kebetulan yang nemu seorang pembantu rumah tangga, disangkanya itu Al-Quran. Dia takut kualat kalau nginjek, maka dia selamatkan, dia simpan di atas lemari buku. Yang nemu anak kecil, dia nggak ngerti, mungkin cuma dilipat, dibuat mainan, dibuat pesawat atau apalah. Yang nemu ternyata seorang pecinta seni, dianggap sebagai kaligrafi, mungkin akan dibawa ke tukang figura untuk kemudian dipajang di dinding rumahnya.
Yang nemu kebetulan hobinya tiap hari ke dukun, mungkin dianggap jimat atau rajah gitu ya. Akhirnya dia manfaatkan sebagai ya jimat ya buat kesaktian. Tapi yang nemu ternyata ustadz, yang nemu santri, yang nemu seorang pelajar ngerti bahasa Arab, bisa baca Arab gundul. Begitu kertas tadi dibaca, bunyi terjemahannya kurang lebih begini: selamat, Anda beruntung, tukarkan kupon ini ya. Saya sebut misalnya di Solo Grand Mall, hari ini jam 10 sampai jam 12. Kupon ini senilai dengan uang tunai 2 miliar, Alphard terbaru 2023, kulkas 2 pintu, rice cooker, mesin cuci, dan lain sebagainya. Pokoknya totalnya entah berapa miliar ya. Di bawah ada kontak personnya. Kira-kira begitu kita paham bahwa isinya kayak begitu, apa yang dilakukan? Dia mungkin segera cari kontak personnya dan konfirmasi, lalu kemudian dia memastikan. Ketika dibilang benar, Bapak beruntung datang ke sini ya, waktunya hanya dari jam 10 sampai jam 12 siang, kurang dari itu nggak berlaku, lewat dari itu hangus. Pertanyaannya, kalau Bapak yang nemu dan ngerti isinya, dan hari itu rencana mau jalan-jalan ke kebun binatang Gembira Loka karena sudah 5 kali batal sama anak istri, janji terus, kira-kira batal lagi nggak Pak? Ya, nah mungkin kita akan minta maaf sama istri kita, sama anak kita, nanti Bapak ganti jalan-jalan ke Eropa, nah, mungkin begitu ya, karena kita sudah terbayang akan mendapatkan uang miliaran. Atau yang saat itu Bapak sudah janji akan datang ke kantor karena disuruh lemburan sama majikan, ya saya yakin itu dibatalkan. Apalagi kalau cuma janji kerja bakti kampung, mesti pamit begitu ya. Bahkan kalau itu bertepatan dengan tanggal terima gajian, ya mungkin gajiannya tidak transfer ya, tunai, saya yakin kita rela untuk diundur. Bahkan mungkin nggak terima gaji pun nggak apa-apa, yang penting ini 2 miliar nggak hilang ya. Bapak Ibu dari mata Allah, inilah kira-kira gambaran tentang momentum Ramadan yang sudah kita lalui hampir sepertiga. Kita masih punya kesempatan 2/3 ya. Ibaratnya ini penawaran masih berlaku, kemudian penukaran kupon ibadah ini masih berlaku, sehingga mudah-mudahan di sisa waktunya kita masih bisa untuk mengisi kebaikan Ramadan ini dengan ibadah sebaik-baiknya. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk kepada inti dari judul yang tadi sudah dibacakan, bahwa Ramadan is the best healing. Kurang lebih 1 tahun terakhir atau mungkin 1,5 tahun, kata-kata healing sempat trending topik, menjadi banyak hashtag di hampir media atau status yang dibuat orang. Gambarnya macam-macam, ada yang dari gunung, ada yang di pinggir pantai, ada yang sekedar wisata kuliner, lalu dengan enteng disematkan kalimat healing yuk, begitu ya. Kalimat itu menjadi semacam ajakan sekaligus juga menggambarkan perasaan, walaupun itu caranya keliru. Ya, lalu muncullah beberapa psikolog, dokter, para ahli yang kemudian mencoba memberikan klarifikasi bahwa itu adalah sebuah penempatan kosakata yang tidak tepat. Nggak bisa orang membedakan antara healing dengan refreshing, nggak bisa membedakan antara healing dengan rekreasi. Bahkan healing disamakan dengan kuliner, sekedar minum kopi angkringan kemudian bikin hashtag healing yuk begitu ya. Ini tentu salah kaprah, karena healing sejatinya adalah bukan obat kepenatan ya, bukan obat karena capek kerja sepekan, bukan karena hiburan setelah orang itu suntuk berbuat ataupun melakukan aktivitas seharian. Tapi healing ini berbicara tentang orang yang pernah mengalami traumatik, pernah mengalami guncangan jiwa, luka batin ya, trauma psikologis yang dia tidak bisa hidup normal, tidak bisa menyikapi keadaan, gak segera move on, perilakunya tidak wajar. Maka orang ini kalau dia benar-benar healing, datangnya ke psikiater. Jadi kalau misalnya ada orang bilang healing yuk, mungkin dia mau psikolog begitu ya, sedang mengalami gangguan jiwa gitu ya. Tapi kalau ke pantai itu bukan healing namanya, itu sekedar refreshing. Ya, Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala,
Maka healing ini adalah sebuah metode untuk mengembalikan kejiwaan seseorang agar dia bisa kembali hidup normal, menerima kenyataan lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dia miliki. Ya, sekian tahun yang silam saya pernah diundang di rumah sakit jiwa di Magelang. Ini rumah sakit jiwa terbesar di Asia Tenggara katanya. Karena waktu itu pasiennya ada 800 orang. Ketemu orang gila 1-2 di pinggir jalan barangkali biasa Pak ya. Tapi ketemu orang gila 800, diajak salaman, ngobrol bareng, itu sensasi yang gak dilupakan Pak ya. Nah, bukan itu yang mau saya angkat. Yang menarik ketika masuk ke pintu gerbang itu ada tulisan ciri-ciri orang waras ya. Ini barangkali untuk memberi peringatan, untuk memberi perbedaan mana pasien mana pengunjung. Karena di sana itu pasien sama pengunjung nggak bisa dibedakan. Secara fisik sama-sama sehat ya. Dan mungkin itu satu-satunya rumah sakit yang pasiennya nggak bisa datang sendirian. Dia harus diantar entah Satpol PP apa keluarga daripada pasien tadi ya. Di situ tertulis ciri-ciri orang waras. Saya lupa yang banyak, yang diingat nomor 1 aja. Ciri orang waras adalah kemampuan menerima kenyataan hidup lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena memang berangkat dari tidak mampu memahami jalan takdir, tidak mampu meyakini bahwa pilihan Allah yang terbaik, berat untuk menerima kenyataan yang tak sesuai dengan harapan. Ini bisa mendorong seseorang untuk sampai kepada depresi, naik ke stres, bahkan kemudian berujung kepada kegilaan ya. Karenanya penting sekali kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sebuah jurus yang lebih mudah meringankan ya ujian dan musibah yang kita hadapi melebihi jurus al-imanu bil qada wal qadar, bahwa apa yang Allah tetapkan kepada kita itulah yang terbaik ya. Walaupun saya ingin mengingatkan, kalau ada yang mengatakan bahwa kehilangan itu akan berakhir seiring perjalanan waktu, maka orang yang berbicara begini dia belum pernah mengalami sakitnya kehilangan, gitu ya kata seorang pesona. Orang ini hanya rajin membaca teori-teori tentang kehilangan. Maka biasanya menasihati kesabaran itu paling asik kalau kita nggak kena musibah. Ya, ada seorang anak memberi nasihat, anak muda memberi nasihat temannya karena keluarganya, bapaknya meninggal dunia, dia sangat berduka sekali. Dan anak muda ini memberikan nasihat tentang kesabaran yang sangat indah. Lalu orang pada bilang, kamu kok hebat sekali, nasihat kamu bagus sekali, sangat mengena. Gimana rahasianya? Iya, karena yang mati bukan bapak saya, gitu. Ya, yang mati bapaknya dia. Maka saya dengan gampang untuk memberi nasihat kesabaran. Tapi kalau sudah mengalami, barangkali nggak semuanya mampu bisa menerima. Nah, biasanya orang yang membutuhkan terapi healing itu yang ditempuh 1, datang ke psikiater untuk kemudian konsultasi. Atau yang kedua, dia butuh yang namanya support system. Anggaplah kalau seperti kalau menimpa kepada seorang ibu rumah tangga yang LDR dengan suaminya, 2 tahun baru pulang ataupun 1 tahun sekali baru pulang, ya, di mana sang ibu berjibaku sendirian ngurusi anak yang 4, 5, 6, 7 atau 8, ya. Suaminya bekerja di luar negeri, pulang hanya setahun sekali, nggak pernah menyaksikan bagaimana sang ibu mengurusi semua bayi ini sendirian. Ketemunya anaknya mungkin sudah bisa jalan, atau ketemunya ketika anak tadi pas liburan. Nggak pernah melihat bagaimana sang ibu ini ngurusi mereka semua, dari mulai sarapan pagi, berangkat sekolah, menyiapkan seragam, bantu kerjain PR dan tugas-tugas rumah tangga yang lain. Sementara suami cuma fokus di satu, mencari uang, tidak melibatkan secara fisik ya dalam rumah tangganya, sampai ibu ini mungkin stres. Apalagi kalau kemudian di luar negeri ditinggal kawin lagi ya. Karena salah satu klien saya ini mengadukan demikian, dia LDR dengan suaminya sampai anaknya 7 ya, anaknya 7, sementara tahu-tahu mendengar suaminya nikah lagi, begitu kan, ketika berada di tempat pekerjaan yang sangat jauh ribuan kilo dari tempat dia tinggal. Ya tentu saja ini bukan pekerjaan yang gampang, ya bukan sebuah beban yang ringan.
maka support sistemnya mungkin dengan cara suami berhenti bekerja di sana. Dia harus cari kerjaan yang dekat dengan rumahnya sehingga masih bisa membersamai keluarga, ya, bersama-sama, tidak kemudian meninggalkan sang istri sendirian, ya. Atau mungkin sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang hampir saja bunuh diri ataupun menimbulkan luka fisik maupun luka jiwa pada keluarganya. Sebutlah cerita yang kemarin dialami oleh seorang ibu muda, anak 3 usia 35 yang ada di Brebes misalnya. Bagaimana dia tega mau menyembelih 3 orang anaknya, walaupun akhirnya yang 2 itu diselamatkan, yang 1 gagal diselamatkan. Ini butuh support system yang seperti itu. Atau kalau orang di luar, ada yang melakukan meditasi, yoga dan semisalnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang beriman, kita muslimin muslimat yang tunduk kepada Allah, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui kebutuhan diri kita. Allah menitipkan 3 hal pada diri kita: fisik kita, otak dan akal kita. Yang ketiga adalah hati nurani atau jiwa atau nafas kita, ya. Fisik kita secara insting, naluri kita sebagai manusia, nggak mengenal agama, nggak mengenal tingkat pendidikan. Setiap orang diberi kepekaan. Kita kalau lapar mesti makan, nggak peduli itu profesor, nggak peduli SD nggak lulus. Itu namanya lapar, butuh makan. Haus, butuh minum. Ngantuk, capek, butuh tidur. Badan kita barangkali nggak mandi 2 hari 3 hari mesti ada yang merasa nggak nyaman, ya. Walaupun nanti tingkat intelektualitas itu akan membantu grade, ya, antara orang yang ilmunya tinggi dengan yang biasa-biasa. Yang ilmunya tinggi mungkin urusan makan lebih hati-hati lagi, bukan sekedar bagaimana kelezatan di lidah itu diutamakan, tapi berpikir tentang kesehatan jangka panjang. Kalau yang barangkali tingkat pendidikan rendah, nggak peduli murah atau mahal, yang penting enak, kenyang, banyak, ya. Masalah urusan kesehatan belakangan. Bapak Ibu dan Ibu Allah, kalau terkait dengan intelektual, kita pun sangat membutuhkan pengetahuan baru. Manusia punya sifat kreasi, sangat suka menciptakan hal yang baru untuk kenyamanan dan kenikmatan supaya terus bertambah dan bertambah. Maka manusia tiap hari mikir untuk melahirkan produk apa saja, jasa apa saja, barang apa saja yang membuat hidup kita makin hari makin enak, makin nikmat, makin bahagia. Tetapi untuk yang ketiga, yang bernama hati dan jiwa, disinilah Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Secerdas-cerdasnya otak manusia, sehebat-hebatnya akal mereka, manusia hanya mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi manusia nggak bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah secara hakiki. Manusia nggak bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang mudarat secara hakiki. Bisanya hanya sesuai dengan nalarnya. Manusia nggak akan kenal mana iman, mana kufur, mana tauhid, mana syirik, mana yang mendatangkan murka Allah, mana yang mendatangkan ridhonya, mana yang akan mengantarkan ke jalan surga, mana yang akan menjerumuskan ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia para nabi dan rasul. Allah bawakan para nabi dan rasul ini kitab suci dan wahyu, ya. Sehingga dengan panduan para nabi dan rasul ini, kita bukan sekedar tahu baik dan buruk, tapi kita ngerti benar dan salah, ya. Secara naluri kita semuanya pengen kebaikan, tetapi tidak semua orang mengerti mana hak dan mana yang batil, yang sifatnya adalah absolut atau hakiki, dan itu hanya bisa datang dari bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, hakikat manusia itu bukan pada fisiknya, hakikat manusia bukan pada otaknya, tapi hakikat manusia ada pada hati dan jiwanya. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tubuh kita, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan wajah kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat itu ada pada hatinya, ya. Maka harus kita tanamkan pada diri kita bahwa nilai kita di hadapan Allah ini ada pada kebaikan hati, dan kebaikan hati kita tidak mungkin bisa sempurna tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini,
kesibukan kita untuk merawat kebaikan, kebersihan dan kesehatan hati kita jauh lebih mendesak daripada fisik dan akal kita. Kita gagal memelihara fisik, paling banter sakit, ujungnya mati. Kita gagal memelihara akal kita, ya paling banter nggak naik kelas, ujung-ujungnya apa sih? Paling pekerjaan biasa, ya, atau paling mentok gila. Tapi kalau kita nggak mampu merawat hati kita, bukan cuma sengsara di dunia, tetapi di akhirat akan menjadi orang yang paling menderita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, pangkat, kedudukan, jabatan, anak, istri, harta yang kita kumpulkan semua akan menjadi sampah yang tidak bermanfaat, kecuali kalau dia datang menghadap Allah dengan membawa hati yang baik, hati yang selamat dari syirik, selamat dari kufur, nifak dan sebagainya. Jamaah rahmatullah, Bapak Ibu sekalian, karenanya ya Ramadan sebagai healing ini kita akan temukan betapa kurikulum sajian Ramadan yang Allah berikan sejatinya itu adalah untuk perbaikan jiwa kita, perbaikan hati kita. Kenapa? Karena ini nanti yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sejumlah paparan tadi mungkin bisa kita simpulkan dengan kalimat yang agak ekstrim. Andai kata ada manusia diuji Allah dengan badan yang pendek, kulit yang hitam bersisik, rambut yang keriting mengerikan, ya, kepalanya bertanduk, pantatnya berbuntut, seandainya ada manusia kayak begitu. Tapi dia diberi Allah kelembutan hati, jiwa yang beriman, nafsun yang mutmainnah. Maka orang seperti ini ketika nanti dibangkitkan dari kiamat, Allah katakan kepada dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebaliknya secara ekstrim pula, kalau ada orang dikaruniai Allah kehebatan fisik yang sempurna, tinggi 180, kulit putih bersih, dada bidang, perut six pack, wajah ganteng, hidung mancung, sempurna, tetapi dia kufur, ingkar kepada Allah, hatinya busuk, jiwanya kotor, gak mengenal iman dan Islam, maka orang ini sama Allah dipanggil dengan kalimat ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adul. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang berjalan di muka bumi. Bapak Ibu dan Mata Allah, maka ada sejumlah amalan dalam Ramadan ini yang menjadi betul-betul healing bagi jiwa kita yang gersang, menjadi terapi bagi hati kita yang galau dan segala macam ujian-ujian kehidupan. Yang pertama, tentu ibadah saum itu sendiri. Saum secara bahasa memiliki kedekatan makna dengan sabar, ya, karena dia sama-sama menahan. As-saum itu adalah as-sabru. Sabru itu adalah habsu, menahan diri, menahan dari makan, minum, hubungan badan dari terbit matahari sampai terbenam. Maka ketika ayat Al-Quran berbunyi wasta'inu bis-sabri was-shalah, tafsir daripada bis-sabri ay bis-saumi, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maksudnya dengan berpuasa dan dengan sholat, ya. Berbicara bahwa saum itu artinya sabar, maka kita paham sebagian besar urusan hidup kita, masalah kita yang paling berat bisa diselesaikan dengan kesabaran. Banyak masalah yang nggak selesai dengan uang, banyak masalah nggak selesai dengan ilmu, tapi as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran bisa menyelamatkan hampir banyak pekerjaan. Dan terutama di bulan Ramadan dalam konteks rumah tangga, Bapak Ibu tentu sangat merasakan. Kalau kita mau simpulkan perjalanan rumah tangga kita dari mulai akad, terutama setelah bulan kedua ketiga sampai sekarang, itu isi rumah tangga adalah sabar menghadapi kekurangan pasangan, ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu sampai sekarang masih bertahan dalam rumah tangga? Sabar. Ini nggak sabar mesti berubah, gitu ya. Ini pengajian kalau nggak sabar ya berubah, gitu. Ya. Maka sabar itu bisa menyelamatkan banyak hal, ya. Orang
mampu keluar dari kesulitan. Orang bisa melewati sakit dan derita. Orang bisa melewati kemiskinan. Orang bisa melewati hinaan, ujian, cacian. Ketika dikasih Allah kesabaran tanpa batas, maka dia bisa menyelamatkan itu semuanya. Jadi yang membuat kita bisa selamat ini adalah kesabaran. Dan besok hadiah terindah yang Allah sampaikan melalui para malaikatnya di depan gerbang pintu surga, ketika rombongan bapak, ibu, anak, istri, cucu sampai kakek nenek berbaris bersama. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Itu ketika rombongan satu keluarga mau masuk surga, di depan gerbang para malaikat berbaris rapi, lalu para malaikat kemudian mengucapkan kalimat kepada rombongan ini, salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat wahai bapak ibu, selamat wahai keluarga hebat atas kesabaran kalian menjalani kehidupan. Maka problem apapun ini ranking pertama untuk bisa menyelesaikan adalah sabar, ya. Karena kalau dari sekian banyak klien yang datang itu ternyata problemnya muter-muter cuma 3 aja, Pak. Singkatannya PHK, pekerjaan, utang, keluarga. Itu rata-rata semua teman bapak-bapak, ibu, terutama ibu-ibu ya. Kalau yang konsultasi bapak-bapak itu jarang. Bapak-bapak itu paling gengsi untuk konsultasi. Sebenarnya bukan gengsi, Bu, ya. Bapak-bapak itu, laki-laki dalam hal ini, dia hanya akan datang kepada orang yang diyakini benar-benar mampu menyelesaikan masalahnya. Ya, berbeda dengan ibu-ibu, bahwa ketika dia datang untuk bercerita, yang dia butuhkan adalah bahwa dia sedang menikmati detail-detail masalahnya. Mbuh jawabannya apa? Nomor 2, begitu ya. Yang penting plong bisa bercerita. Maka kadang-kadang dia bisa bercerita kepada siapa saja. Sementara bapak-bapak kalau punya masalah dalam rumah tangga, kok diajak sama ibunya, yuk konsultasi sama Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, dia tentu merasa gengsi karena ada semacam bagian dari kepemimpinan yang tidak dihargai atau tidak diakui. Maka dia sono kalau kamu memang butuh, yang masalah kan kamu, begitu ya. Ibu-ibu digituin jengkel gak kira-kira? Ya, Bapak Ibu dari mati Allah, kembali sabar yang merupakan inti daripada saum ini yang akan banyak menyelesaikan persoalan hidup kita dalam segala masalah. Yang kedua, ibadah sholat. Tentu sudah paham kita tentang sholat, tapi saya ingin berikan perspektif lain. Ada kalimat menarik dari Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang sholat. Beliau menggambarkan, kalau ada seorang rakyat yang punya problematika kehidupan sangat berat, utangnya mungkin ratusan juta, istrinya mungkin minta cerai, anaknya mungkin sakit opname, dianya sendiri sedang dalam kondisi stres. Lalu dia datang masuk ke istana raja, sampai bersimpuh di depan sang raja. Kemudian dia diizinkan menceritakan semua masalahnya. Lalu sang raja mengatakan, apapun masalah kamu saya selesaikan. Utang kamu berapa? 100 juta tuan. Nih ATM 1 miliar bawa. Ya, pinnya, nomornya bla bla bla. Ya, apalagi? Disuruh saya minta cerai. Ceraiin aja. Ini banyak calon pengganti yang siap menggantikan, kaya, muda, cantik, jelita, nurut, taat sama kamu, gitu kan? Ya, apalagi masalah kamu? Karena saya sakit, tenang, saya datangkan dokter yang terhebat. Kira-kira kalau ada orang datang seperti ini ke istana raja dalam keadaan kepala ditepuk, dalam keadaan tubuh membungkuk, dalam keadaan dadanya nggak bisa kemudian ditegakkan, itu ketika dia pulang dari istana, wajah dan gestur tubuhnya sama nggak kira-kira, Pak? Pasti beda banget ya. Datang dalam keadaan gak punya harapan, keluar dari istana penuh dengan harapan. Senyumnya lebar, tatapan matanya begitu nampak ceria. Ini kualitas orang yang baru berjumpa dengan raja, lalu sang raja menjanjikan akan menyelesaikan semua masalahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, inilah perumpamaan seorang mukmin yang datang ke masjid, lalu dia sholat, dia tumpahkan semua masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan semuanya.
Bapak Ibu, kalau jenengan punya utang 100 juta dikejar, ya, lalu Anda datang kepada seorang kawan yang sangat baik hati, uangnya banyak, miliarder, terus kawan itu bilang, berapa utang kamu? 100 juta. Tenang, pekan depan saya selesaikan, ya, nggak usah khawatir, pekan depan saya lunasi. Walaupun saat itu kita keluar dari rumah, kawan kita nggak megang uang, tapi itu sudah beda nuansanya. Begitu ketemu saya nagih, tenang, saya bayar. Begitu kan ya, jangan khawatir. Kenapa? Backingnya RI1 misalnya, ya, yang menjanjikan. Itu benar-benar kita akan sangat yakin begitu. Lah bayangkan backingnya Allah yang sudah menjanjikan. Nah masalahnya waktu sholat kita ini sampai nggak menyampaikan itu kepada Sang Pencipta, ya. Kalau ada orang ke istana raja, kok keluar mukanya sama aja, kemungkinan nggak ketemu raja. Jangan-jangan dia mojok di sebelah, nggak sempat untuk mengadukan masalah, ya. Atau seperti kita datang ke istana, tapi kemudian nggak sempat ketemu dengan sang raja, sehingga kemudian kita pulang itu sama saja nggak punya harapan. Maka Imam Ibnu Qayyim menggambarkan salah satu ciri tanda orang itu doanya terkabul, tidak harus masalahnya selesai, tapi dia diberi kemampuan untuk menerima kenyataan dan ikhlas menerima ketetapan. Itu sudah ciri dan tanda bahwa doa kita terkabul, ya. Sebutlah kita punya utang, belum lunas, tapi hati kita tenang. Bapak Ibu, kira-kira milih punya utang stres atau punya utang tapi hatinya tenang? Ini nggak punya utang, hatinya tenang. Jadi kalau ada yang nagih nanti jawabannya gini, Bu, sabar kok nagihnya, wong saya tuh yang bayar aja sabar kok, ya. Kamu nagih kok nggak sabar, ya. Sabar dan sholat. Yang ketiga, zikir dan doa. Bapak Ibu sekalian, ada 3 momentum paling tidak istimewa. 1, sebelum azan subuh. Di luar Ramadan, azan subuh barangkali banyak yang baru bangun, bahkan ada yang kebablasan pas qomat. Tapi Ramadan insya Allah kita sahur dan kemudian kita bisa menikmati sisa waktu. Dan itu adalah waktu mustajab karena Allah berfirman, Allah turun ke langit dunia kemudian berfirman, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan, siapa yang minta perlindungan kepadaku aku lindungi, dan siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni. 10 menit, 20 menit, 30 menit sebelum azan subuh berkumandang, ini waktu yang sangat spesial. Ba'da subuh, biasanya ba'da subuh sulit bagi bapak-bapak khususnya untuk bertahan di masjid sampai matahari terbit. Kenapa? Di rumah sudah banyak pekerjaan yang menunggu. Tapi berbeda dengan Ramadan, ibu-ibu nggak mikirin sarapan pagi, nggak susah nyiapin kopi buat suami. Bapak-bapak nggak mikirin makan lagi, sehingga bisa menunggu sampai matahari terbit. Yang kata Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh lalu menunggu matahari terbit, tidak berpindah dari tempatnya sampai kemudian dia mengerjakan 2 rakaat isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala setara dengan haji, umrah sempurna, ya. Maka saya katakan bapak-bapak khususnya dan ibu-ibu kalau mau mencoba menikmati duduk dari masjid, nggak keluar-keluar sampai matahari terbit, tunggu 15 menit. Kalau sekarang jam 6 ya, itu kita sholat 2 rakaat. Ini pahalanya sama dengan haji dan umrah sempurna. Saya katakan bahwa sholat isra 2 rakaat setelah matahari terbit itu adalah DP buat haji dan umrah. Maka kalau ada yang belum dikarunia Allah kesempatan pergi ke tanah suci, maka ini adalah DP penting, ya. Lakukan sebanyak-banyaknya. Makin besar DP-nya, makin berpeluang untuk kemudian Allah wujudkan. Jadi buat yang belum bisa berangkat, maka ini DP yang harus dilakukan sesering mungkin. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita dan keimanan kita, Allah bukakan kepada kita pintu untuk bisa bersimpuh di Ka'bahnya. Kemudian yang keempat, yang juga terapi healing yang tidak kalah dahsyatnya adalah berbagi. Ya, digambarkan bahwa Rasulullah SAW digambarkan ajwadun nas, orang yang sangat dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tetapi kedermawanannya menjadi berlipat-lipat ketika bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada amalan yang lebih cepat untuk mendongkrak
ibadah kita naik ke langit melebihi amalan menolong orang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la an amshiya ma'a akhiri fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadza syahran. Aku berjalan bersama temanku dalam rangka nolong seseorang, ya, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Menolong orang, membantu orang, berbagi, orang bilang, ya, ada 4, 5. Berbagi harta, kita paham. Berbagi kata, berbagi cinta, berbagi tahta, berbagi doa. Ini adalah amalan yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketika beliau dikejar oleh Fir'aun, meninggalkan Memphis sampai ke negeri Madian. Ya, subhanallah, dapat kesempatan kemarin untuk tapak tilas bagaimana perjalanan Nabi Musa meninggalkan Alexandria Mesir sampai kemudian tiba di tempat kampungnya Nabi Shu'aib di sumur Madian. Ya, perjalanan yang zaman sekarang aja berat, apalagi zaman Nabi Musa yang belum ada jalan gitu. Ya, Nabi Musa melakukan perjalanan kurang lebih 7 hari 7 malam tanpa membawa bekal. Ada 4 status Nabi Musa. 1, buronan, DPO-nya Fir'aun. Yang kedua, jomblo, nggak punya pasangan. Yang ketiga, pengangguran, nggak punya pekerjaan. Yang keempat, kelaparan, nggak punya minuman dan makanan. Begitu sampai di Madian, wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Di saat kaum laki-laki berdesak-desakan meminumkan dombanya, ada 2 perempuan di pojok, nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi Musa kemudian mendekati keduanya dan berkata, ma khotbukuma, apa yang terjadi pada anda berdua? Ada yang bisa saya bantu? Maka keduanya mengatakan, la naski hatta yusdira ri'a. Kami tidak bisa menginginkan domba-domba kami sampai para pengembala itu pergi semuanya. Gak mungkin kami desak-desakan, kami perempuan. Sedangkan wa abuna syekhun kabir, bapak kami sudah tua renta, gak mampu lagi bekerja. Fasaqalahuma. Maka Nabi Musa kemudian meminumkan domba-domba keduanya. Summa tawalla ila dhilli. Lalu Nabi Musa berjalan ke bawah pohon, istirahat, mengangkat kedua tangannya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang kau turunkan. Apa yang kemudian terjadi? Faja'at yahdahuma tamshi al-istihya. Salah satu dari perempuan tadi datang menemui Musa, mengatakan, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam kemudian pulang, diantar oleh sang perempuan bernama Sofura binti Shu'aib ini ke kampung Madian. Lalu sampai di sana, sang bapak mengatakan, la takhaf najawta minal qaumid dhalimin. Problem pertama sebagai buronan selesai. Madian, kampung yang tidak terjamah oleh Fir'aun. Musa hidup bebas. Yang kedua, tiba-tiba kemudian anaknya mengatakan, istajirhu, ayah jadikan saja dia sebagai karyawan kita. Dia ada sebaik-baik karyawan karena tubuhnya gagah perkasa, amanahnya luar biasa. Maka ayahnya kemudian mengatakan, ya Musa, inni uridu an unkihaka ihda banatayya hada. Aku ingin menjodohkan engkau dengan salah satu putri. Maharnya bekerja selama 8 tahun. Ya, maka kurang dari 1 kali 24 jam sebelum matahari terbenam, 4 problem Nabi Musa terselesaikan. Status turunannya berubah menjadi aman. Status jomblonya langsung jadi pasangannya Sufura. Status penganggurannya langsung dapat kontrak kerja 8 tahun. Dan status kelaparannya sore itu pesta walimahan. Maka kalau anda dikejar-kejar jadi buronan debit kolektor misalnya, ya, nah ini doa yang luar biasa dalam surat Al-Qasas ayat 24. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh kepada kebaikan yang kau turunkan. Baca doa itu setelah nolong orang dulu. Ya, ini yang dianjurkan para ulama. Baca doa itu setelah kita menolong orang lain, entah dengan bantuan apapun yang bisa kita berikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan sangat menarik paparan dari Ustadz tausiahnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena Ramadan tidak akan merubah kita, tapi bagaimana kita masing-masing ini memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan. Kemudian
beberapa amalan sudah disampaikan Ustadz tadi adalah bagaimana kita bisa bersabar dengan saum, kemudian sholat, kemudian zikir dan doa, dan yang keempat ini berbagi atau sedekah. Kemudian untuk selanjutnya kita buka jam. Untuk topik pertama, monggo Bapak yang mau bertanya kami persilakan. 1, 2, monggo Mas Bayu, tolong Mbak Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ustadz, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan terkait tema kita pada hari ini, yaitu terkait istimewanya bulan Ramadan. Tadi salah satu amalan di bulan Ramadan yang bermanfaat untuk healing itu diantaranya itu adalah sholat. Nah, di sini yang ingin kami tanyakan ini kaitannya dengan qiyamul lail itu, Ustaz. Ini ada beberapa pendapat yang pernah saya peroleh, itu di situ ada yang menyatakan bahwa ya sholat tahajudnya di bulan Ramadan itu ya sholat tarawih itu, ada yang menyatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang menyatakan masih bisa kita melaksanakan sholat malam meskipun kita sudah melaksanakan tarawih dan sholat witir, asalkan kita sudah witir, jadi tidak perlu melaksanakan sholat witir lagi. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang berpendapat kalau masih berniat sholat malam, ya habis tarawih nggak usah ikut witir seperti itu. Nah, dari 3 pendapat ini sebenarnya yang bisa kita ikut itu yang mana, Ustaz? Kemudian yang kedua, kaitannya dengan bulan Ramadan yang sangat agung. Ini kita tahu kan bahwa di situ dibagi 10 hari yang pertama di situ penuh dengan rahmat, kemudian 10 hari kedua penuh dengan ampunan, dan 10 hari terakhir Allah menjanjikan kita terbebas dari api neraka seperti itu. Nah, ini untuk kami kaum wanita itu kan ada masa-masa di mana kita itu tidak bisa ikut berpuasa. Nah, ini bagaimana cara kita memaksimalkan waktu di mana kita tidak bisa ikut beribadah sholat dan puasa ya dalam hal ini, agar kita juga bisa meraih pahala semaksimal mungkin. Jadi kita tidak kehilangan momentum istimewa tersebut gitu, Ustaz. Ini dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Yang pertama, hampir tidak ada persoalan fikih yang jawabannya satu. Selalu banyak pendapat, ya. Dan apa yang tadi dikatakan benar semuanya, tergantung kita mau milih yang mana. Tetapi kalau dengan bertanya, saya akan pilihkan pendapat bahwa sholat tarawih tidak menjadi penghalang kita, witirnya tidak menjadi penghalang kita untuk tetap sholat malam, ya. Yang 11 rakaat tetap jalankan. Yang nanti malam kalau kita ragu apakah bisa masuk dalam rangkaian sholat tarawih, maka kita niatkan dengan sholat sunnah mutlak, karena memang sholat sunnah mutlak ini dianjurkan bebas waktunya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah apa? Dia sholat sunnah bebas, nggak ada ketentuannya. Cuman 3 waktu saja yang dilarang: ba'da subuh, ba'da asar, dan ketika matahari di tengah-tengah. Selain itu 24 jam silakan sholat. Ini yang dipraktikkan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau sholat sehari 100 rakaat kalau lagi sakit, 300 rakaat kalau lagi sehat. Nah, tentu kita nggak bisa bayangin gimana ya. Pokoknya sholat. Sebagaimana seperti Abu Dar, sholat nggak dihitung. Ketika dia ditanya, kamu tuh sholat kok kayak begitu? Itu berapa rakaat? Ya kalau saya nggak hafal, Allah pasti mencatat, nggak akan keliru. Ya, ini sholat bebas. Nah, tetapi saya tetap memilihkan untuk ikut witir bersama imam. Khawatir kalau nanti malam kita nggak bisa menambah lagi, atau males atau apa, maka Rasul mengatakan siapa yang sholat malam, ya Ramadan dalam hal ini, bersama imam sampai witir, maka seakan-akan dia sholat malam semalam suntuk sampai subuh.
Jadi usahakan bisa witir bersama imam, ya, sehingga kita mendapatkan keutamaan sholat sampai subuh. Nah kalau nanti malam punya waktu pengen sholat lagi, sangat dianjurkan. Ya, bahkan kalau di Mekah itu sekarang kayak kebijakannya berubah ya. Dulu itu pada isya 11 rakaat ada witirnya, dan yang jam 12 malam sampai jam setengah 4 itu 23 rakaat dan pakai witir juga. Dan ulama sana menganjurkan ikut dua-duanya, berarti witir 2 kali, gitu kan ya. Artinya itu saja masih dibolehkan. Yang itu mungkin menurut kita pendapat paling agak nyeleneh, tapi itu tetap dianjurkan untuk kebersamaan, ya. Nah buat kita di sini cukup dengan sholat tarawih sampai witir. Nanti malam mau ditambah tidak ada halangan sama sekali. Kemudian untuk yang kedua, hadis tentang sepertiga rahmat, kemudian ampunan, pembebasan dari neraka, kita paham semua hadis tersebut hadis yang lemah bahkan mungkar, sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Rasul. Yang benar bagaimana? Yang benar setiap Ramadan, tiap malam itu isinya ampunan, isinya pembebasan, dan isinya rahmat. Setiap malam adatnya tiga-tiganya. Nah, apa yang dimaksud dengan pembebasan dari neraka? Ada penjelasan menarik dari seorang ulama bahwa yang dimaksud dengan pembebasan dari api neraka, tiap malam Allah akan mengundi orang beriman. Siapa yang dapat tiket bebas dari api neraka, ya, tidak semuanya. Jadi dan kita nggak tahu stok tiketnya ada berapa, kita nggak tahu. Maka di situ disarankan, ya Allah, jadikan aku termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Jadi ekun minan nar itu bukan Allah mengambil orang masuk neraka lalu dikeluarkan, tetapi apa? Orang-orang yang ada di dunia ini itu semuanya berpeluang masuk neraka. Nah, yang dapat tiket pembebasan itu yang tidak akan merasakan api neraka. Itu yang dimaksud dengan al-itqu minan nar wa dzalika kullu layatin. Dan itu terjadi kata Allah setiap malam Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya, itu ada ya bahasa kita kupon gitu Pak ya. Kupon untuk mendapatkan kebebasan dari api neraka. Semacam itu ya. Nah, ini terjadi sepanjang waktu. Nah, bagaimana buat wanita yang haid ataupun mungkin nggak bisa berpuasa karena halangan? Maka wallahu alam, tidak ada amalan yang lebih baik dan lebih berpeluang untuk mengganti semua daripada memberi berbuka orang yang berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man aftara sha'iman kana lahu ajrun mislu man shoma duna ayyan qussa min ujurin syai'an. Siapa yang memberi berbuka kepada orang berpuasa, dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi. Bukan cuma pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala bangun malamnya, pahala zikir pagi petangnya, pahala tilawatul Qur'annya. Maka kalau mau berbagi barangkali bisa pilih-pilih yang kira-kira kualitas sholatnya, puasanya, ngajinya, zikirnya, dan doanya kuat. Begitu kan ya. Bagikan kepada anak-anak yang sedang tahfidzul Quran, yang sedang i'tikaf, yang memang 24 jam mereka aktivitasnya ibadah. Ibarat perusahaan ini bonafit, BEP-nya cepat gitu loh Pak ya. Ibaratnya kita nggak ngasih kepada yang sekedar haus dan lapar ya, tapi juga penuh dengan ibadah. Tentu bukan diskriminatif ya. Kalau di depan kita ada orang yang kayak begitu minta, ya kita kasih. Cuman ketika kita menemukan yang seperti ini barangkali di antara sasaran yang lebih diutamakan. Ya, selebihnya maka nggak punya uang, bantu dengan tenaga kita. Ya, aduh saya kalau ngasih buka puasa nggak ada dana, dia sudah jadi panitia takjil, begitu kan ya. Termasuk yang menghasung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, siapa yang diberi amanah oleh kaum muslimin harta untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, dan dia betul-betul berikan tanpa mengurangi sedikit pun, fahuma ahadul mutasaddiqain. Kata Nabi, fundraisingnya tadi itu dapat pahala sama dengan donaturnya. Ya, ini keutamaan menjadi fundraising kebaikan. Wallahu a'lam. Demikian Pak Imam jawabannya. Ya. Monggo yang lain kalau ada Mbak Nini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan ini masih ada kaitannya dengan perbedaan pendapat di dalam fikih
fikih ya, ibadah fikih itu kalau saya mengenai kodok dalam berpuasa, kan Allah memberikan keringanan bagi orang yang misalnya sakit atau nggak mampu berpuasa, seperti orang yang sudah tua renta kayak gitu, atau hamil kayak gitu. Soalnya ini pengalaman saya sendiri Pak, waktu itu saya kan punya anak 3 terus hamil kayak gitu tuh kan nggak kuat puasa, itu 3 kali hamil saya itu nggak berpuasa penuh selama, dan ini saya juga ini masih dalam perawatan juga, insya Allah ini 1 bulan penuh kayaknya saya nggak berpuasa gitu. Terus lah ini tentang hukum-hukumnya kan ada berbagai macam pendapat, ada yang mengatakan itu harus kodok puasa di bulan lain, ada yang membayar fidyah aja gitu. Saya masih agak-agak bingung ya. Sementara ini kalau pendapat yang saya yakini, kalau misalnya untuk gitu ya, dulu waktu saya punya pas ada halangan untuk berpuasa itu saya cuma membayar fidyah aja kayak gitu. Nah ini seperti apa pendapat dari Bapak? Baik, saya pilihkan pendapat yang paling muktabar, paling rajih insyaallah ya. Bahwa fidyah itu hanya berlaku bagi orang tua yang renta, sakit menahun yang gak ada harapan sembuh ya. Dan fidyah itu tetap dibayarkan plus kodok bagi wanita hamil dan menyusui ya. Wanita hamil dan menyusui gak cukup dengan fidyah, harus kodok ya. Kalau bicara tentang pengalaman cerita ya, istri saya selama 23 tahun nggak pernah berhenti hamil dan menyusui. Kalau nggak hamil menyusui, kalau nggak menyusui hamil, kalau nggak hamil bareng menyusui. Karena hamilnya 18 kali Bu, anak saya 12 ya. Jadi 26 tahun berumah tangga itu isinya kalau nggak hamil menyusui ya dibayar, harus dikodok. Ya utang berapa pun, mau utangnya 100 hari, 200 hari, kalau masih muda, nah kecuali jenengan ternyata sampai tua nggak bisa bayar karena kondisi, sampai umurnya sudah renta, nah itu baru fidyah. Tapi kalau pasangan muda, umur masih di bawah 40, di bawah 50, masih kuat berpuasa, itu nggak boleh hanya dengan fidyah, harus fidyah plus kodok. Diingat, dicatat berapa Ramadan ini berapa. Nanti kalau sudah longgar, sudah nggak ambil menyusui lagi, baru kemudian kita kodok semacam itu ya. Ini pendapat yang paling muktabar. Jadi fidyah itu hanya berlaku bagi orang tua sakit menaun yang tidak ada harapan untuk sembuh, sehingga dia nggak bisa lagi untuk mengkodok. Tapi ketika dia masih ada peluang untuk mengkodok, puasa ini harus dikodok. Demikian. Nah, kalau dia itu Ramadannya karena nifas atau karena haid, tidak ada fidyah, cukup dikodok. Sebab ketika dia nifas, walaupun menyusui, dia tidak puasa bukan karena menyusui, tapi karena nifasnya, sehingga cukup kodok tanpa fidyah. Tapi kalau di bulan Ramadan dia itu menyusui atau hamil, dan dia batal puasa karena menyusuinya atau karena hamilnya atau karena dua-duanya, maka harus kodok dan fidyah. Demikian. Jelas ya Bu? Pak, kalau misalnya puasanya itu ya kan berat itu, saya 3 kali 30 terus ini plus 30 lagi, kayaknya berat terus. Ya nunggu sampai ringan nanti, nunggu sampai ringan. Bahkan jangan punya utang 300 hari sekalipun, jadi itu begitu. Kalau nanti ternyata sampai itu nggak mampu, ya sudah, gitu loh. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi hukum asalnya begitu. Ya, mau utangnya sampai 1000 hari sekalipun, gitu kan ya. Ya tadi saya bilang Bu, kalau bicara masalah berat-beratnya, ya saya sudah kasih perbandingan yang ekstrim deh. Hamil 18 kali istri saya, ya anak yang lahir 12, begitu kan, ya itu ya tetap dibayar, begitu kan. Kalau Ya. dengan puasa untuk meringankan Senin Kamis kayak itu bisa ya Pak? Iya. Ya, tapi untuk puasa niatnya kodok, ya mendapatkan keberkahan Senin Kamis, macam kayak begitu, ya. Jadi niatnya kodok dulu, jangan Senin Kamisnya, begitu, ya. Ya. Jadi ibu harus hitung, diingat-ingat, Bu, tahun ini berapa utangnya, tahun ini berapa. Nanti kalau sudah longgar, anaknya sudah gede-gede, suaminya sudah jarang, dalam arti kehidupannya sudah relatif banyak
me time begitu ya. Itu banyak-banyak puasa macam kayak begitu ya. Jadi mungkin usia sudah agak-agak 50-an, suami sudah aku mau puasa terus ya, utangku banyak, sabar ya. Misalnya begitu ya. Jangan ganggu di siang hari, gitu kan ya. Malam hari masih ada waktu begitu ya. Demikian Bu. Pak, kalau kan saya dulu berpendapat kalau ini pengennya sih banyak video aja karena ada pendapat yang enggak, itu mungkin salah paham didengar. Yang bayar fidyah saja itu bagi yang keluar rentah sama yang sakit menaut, nggak ada harapan sembuh. Ya, kalau sakitnya bisa sembuh, ya sakit usia kita baru 30 tahun, kena paru-paru, berobat 6 bulan, kan pasti ada harapan sembuh. Tapi kalau usia sudah 90 tahun, ini udah tipis banget harapan sembuhnya kan. Itu nanti dokter yang bisa memperkirakan punya harapan sembuh atau tidak. Kalau masih muda punya harapan sembuh, dicatat ya. Jangan sampai nanti kita menghadap Allah dalam keadaan masih punya hutang puasa. Demikian. Itu Mbak Yuni, insya Allah sembuh nanti langsung bisa. Amin Semuanya. ya. Insya Allah. Oke, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang tanya lagi. Iya. Satu lagi, Ya. monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin tahu Ustadz tentang sholat, khususnya kaitannya dengan sujud. Ini ya ada yang menyatakan bahwa kalau sujud terakhir itu bisa ditambah dengan doa-doa. Ya. Kemudian ada juga sujud untuk berdoa itu tidak hanya di sujud terakhir aja. Ya. Bisa. Ada juga yang menginformasikan bahwa sujud yang terakhir maupun yang awal itu tidak boleh bacaan di luar bacaan sholat. Ya. Itu mohon pencerahan yang benar yang seperti apa. Kemudian tadi menyinggung apa yang ditanyakan Mbak Ima tadi tentang Lailatul Qadar ya barangkali ya Pak. Jadi dikatakan kalau Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan bahwa itu bisa turun di malam awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Kemudian ada yang menyatakan 10 hari terakhir. Ya. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir di hari-hari ganjil, tanggal-tanggal ganjil seperti itu. Ini mohon pencerahan yang benar yang bagaimana. Kemudian tentang hadis yang sepertiga rahmat, kemudian jadi ampunan, kemudian terhindar dari siksa api neraka itu saya pernah baca itu termasuk hadis yang dhaif. Itu bagaimana? Begitu, terima kasih. Saya jawab dari belakang. Tadi sudah kita jelaskan di hadisnya dhaif bahkan mungkar, gitu kan ya. Jadi begini, hadis dhaif atau mungkar yang semacam itu berbahayanya adalah kalau kita katakan itu dari Rasul. Disitulah kita kena dosa karena berdusta atas nama Rasul. Tapi kalau kemudian Anda membaca hadis semacam itu yang dhaif, lalu kemudian kita meyakini, ayo kita sekarang minta rahmat Allah, nggak apa-apa, begitu kan ya. Karena memang bulan Ramadan itu bulan rahmat, karena bulan Ramadan bulan ampunan, karena bulan Ramadan itu bulan pembebasan dari api neraka. Maka tadi sudah kita jawab bahwa justru yang terjadi adalah selama 30 Ramadan itu tiga-tiganya yang benar malah, gitu ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, wah ini bulan ini kita perbanyak. Enggak, justru tiga-tiganya diperbanyak. Kan Nabi mengatakan wadzalika kullal lailatin, ini yang paling sahih ya, bahwa pembebasan itu terjadi pada setiap malam. Walillahi utaqa'u minan nar wadzalika kullal lailatin. Ini yang pertama. Jadi yang jadi masalah kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda, nah itu bisa kena berdusta atas nama Nabi. Kemudian yang kedua terkait dengan Lailatul Qadar. Jadi saya pilihkan saja karena ini bukan kajian fikih ya. Saya pilihkan pendapat yang paling mendekati di antara semua pendapat yang ada, bahwa yang tepat itu adalah 10 hari terakhir sebagaimana hadis sahih, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Ya. Nah, kenapa para salaf itu ada yang kemudian mereka dari bulan pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 berburu? Ya,
kualitas iman mereka sama kita ini beda Pak ya. Ibaratnya kalau ini adalah sebuah lotre random, kuponnya ada 30, harga per kuponnya itu 1 juta. Itu kalau orang kaya diborong semua itu 1 lembar gitu kan. Hadiahnya jelas 100 juta, maka dia keluar 30 juta udah pasti untung ya. Nah kalau yang level berikutnya, ini kuponnya ada 10, satu kupon harga 1 juta, kita cuma punya duit 10, maka kita beli itu 10-10-nya, mencarinya 10. Lah model-model yang belakangan ini duitnya cuma 1 juta gitu Pak. Jadi dia cuma punya modal beli satu kupon. Akhirnya dicari-cari mana yang 21, mana yang 22, mana yang 23 ya. Udah nih 27 tebak-tebakan. Ayo kencengin 27. Nah kalau para salaf nggak begitu. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kenceng semua, gitu kan? Kenapa? Harapannya semuanya dapat, gitu kan? Kalau orang itu iktikaf 10 hari bulan Ramadan, peluangnya itu lebih besar daripada yang bedek-bedekan tanggal 25 atau tanggal 27 atau tanggal 29, kan begitu? Karena ini para ulama berbeda pendapat. Ganjilnya itu dihitung dari belakang atau dihitung dari malam 21, gitu loh. Ya, belum lagi yang ikhtilaf. Ya, jadi para ulama berbeda pendapat ganjilnya itu ganjil dihitung dari belakang karena 10 malam terakhir kalimatnya, gitu ya. Jadi hitungnya dari 30, 29, 28 atau dari 21, 23, 25. Belum lagi kalau nanti puasanya beda. Maka yang paling aman adalah 10 malam terakhir itu dimaksimalkan, dan tidak ada seorang pun yang berani atau bisa memastikan dapat Lailatul Qadar. Wong Rasulullah saja dilupakan kapan Lailatul Qadarnya, kan gitu. Maka hikmahnya saja kita ambil bahwa di 10 hari terakhir dimaksimalkan. Kenapa? Peluangnya lebih besar, begitu ya. Kemudian pertanyaan pertama, maaf tadi apa? Yang sujud. Terkait dengan sujud. Jadi sujud saya pilihkan saja untuk sholat wajib tidak boleh berdoa dengan bahasa manusia, gitu ya. Untuk sholat wajib. Yang kedua, kalau Anda sholat wajibnya itu sendirian karena masbuk, karena sakit, silahkan mau berdoa sepanjang apapun dengan doa yang diajarkan Nabi, ya, dari rokaat pertama sampai rokaat terakhir, ya. Tetapi kalau Anda jadi imam, nggak boleh kayak begitu, kasihan makmumnya, ya. Maka beri kesempatan makmum pada sujud yang terakhir, karena memang pada sujud terakhir ada salah satu sunnah doa apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tapi kalau kita sholat sunnah, mau rakaat 1, rakaat 2 terserah, diperbanyak doanya sebanyak-banyaknya tanpa batasan. Demikian ya. Dan kalau waktu sholat sunnah, sebagian ulama membolehkan pakai bahasa manusia. Ya, waktu sholat sunnah. Ya Allah, kalau kita nggak bisa nih doain ibu kita yang sakit, tetangga kita yang sedang di rumah sakit butuh uang dan sebagainya, kita mendoakan teman kita, teman dekat kita, nah kita nggak bisa berbahasa Arab, maka Allah Maha tahu dengan bahasa kita. Tapi khusus untuk sholat wajib, dalam hadis Nabi disebutkan sesungguhnya sholat ini, maksudnya sholat wajib ini tidak sah di dalamnya la yasihu fihi min kalamin nas, ucapan manusia itu tidak dibolehkan. Demikian, mudah-mudahan bisa jelas nih. Cukup. Sudah cukup. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Cukup? Oh, oke, satu lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak saya ingin bertanya Pak, selama ini menjadi ganjaran saya, kalau kita menjalankan ibadah sholat, tentunya harus bilang hadis kecil dan besar. Seperkenalan saya, ada beberapa air untuk menghilangkan najis kecil dan besar. Yang menjadi gambaran saya, apakah air hujan atau air dalam bak atau air sungai yang mengalir itu apakah suci atau tidak? Terus yang
sering waktu mau sholat Jumat mendengarkan khotib itu banyak bapak-bapak yang duduk mendengarkan sambil tidur. Ngantuk, tidur. Itu kalau terjadi tidur atau Ya. sampai mendegur, Ya. itu bakal enggak waktu bakal enggak Ya. waktu Baik. mendengarkan. Udah. Masih waktu. Oke. Baik, untuk yang pertama, ketiga air yang jangan sebutkan adalah air suci lagi mensucikan. Jadi sah dipakai wudhu, sah dipakai mandi, sah dipakai untuk mencuci, ya. Jadi semua air yang tadi dengan sebutkan adalah air yang suci lagi mensucikan. Karena secara kriteria ada tiga ya, suci lagi mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Air kopi, air jeruk itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Dan setelahnya adalah air najis atau mutanajis, air suci tapi bercampur najis, maka itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, saya beri pilihan saja pendapat yang mungkin paling ya saya anggap menurut saya alam besar paling mendekati. Batasan orang tidur itu adalah membatalkan wudhu ketika dia tidak sadar dengan apa yang terjadi di sekitar. Itu sudah angler. Ya, kadang-kadang mendekur itu belum tentu. Kenapa? Ada orang yang baru begini langsung hop gitu ya. Itu belum dia pasti sadar dengerin itu yang terjadi, pulpennya jatuh itu dia tahu. Tapi kalau dia pulpennya jatuh, maaf killernya ngeces, kemudian kompak sampai masih gini aja, itu udah batal itu wudhunya. Dia nggak sadar dengan apa yang terjadi. Tapi kalau sekedar dipejamkan matanya, dia masih kerip-kerip kayak begitu, dan dia masih ngerti dengan apa yang sekitar, diginiin sebentar langsung ada mas, begitu ya. Itu tidak sampai membatalkan wudhunya. Cukup ya Pak? Cukup Mas. Cukup, terima kasih dari Bapak Ibu yang bertanya. Kemudian kami mohon doa penutup Mas. Baik. Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaidid dunya wal akhirah illa anta taqdi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa tabarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu rangkaian kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron jazakumullah khairan hasanan pada Ustaz Abu Fatih Al-Tanani atas ilmu yang disampaikan. Dan untuk Bapak Ibu setelah acara ini mohon tetap di tempat dulu untuk pembagian turbras, dan selanjutnya apabila Ustaz berada melanjutkan kegiatan lain kami dari Ustaz. Terus gitu.
istilahnya Pak Panas Solo Raya anu gunaku gitu tetapi lamaran ada gitu jadi Ustaz Ya emang pendekar itu sendiri emang beda. dia faknya itu kegiatan biasa yang pakaiannya ya ya itu penyakit ya jadi yang sakit tidak bisa sembuh masih ada harapan sembuh untuk kota ya iya punya pikirnya seperti ini ya kita mampunya seperti apa monggo disampaikan ya Iya.